Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1840. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Serangga bermata seribu, dan Molly penasaran sekarang tentang bagaimana Qinchan akan membingungkan Immortal Shilao karena tidak ada persahabatan yang begitu hebat. Namun yang mengejutkan Molly adalah ketika mereka menyelam ke dasar laut. Yang menunggu kali ini bukanlah serangga pemakan jiwa, akan tetapi seorang kultivator hantu yang tampak seperti patung batu yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Leluhur batu, itu benar-benar kamu. Mengapa kamu ada di sini? Melihat leluhur hantu batu, Immortal Shilao segera berkata dengan kaget dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Melihat itu, Molly tidak bisa berkata-kata. Mendengar apa yang dikatakan oleh Immortal Shilao atau leluhur Shilao, itu hampir persis sama dengan yang dikatakan oleh serangga bermata seribu sebelumnya. Dan ekspresi Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ada apa ini? Yang ini juga sama. Molly diam-diam pun segera berjalan menjauh dari tempat ini. Lupakan saja, hatinya benar-benar lelah. Dan saat berikutnya, boom, air dari mata air laut mati muncul itu perkasa menutupi kekosongan. Duar, suara ledakan tiba-tiba datang dari tempat yang terhalang. Dan Molly sepertinya mendengar gemuruh dari leluhur Shilao yang samar-samar. Apakah sudah dimulai lagi? Kata Molly. Dia tampak putus asa dan tiba-tiba, boom, air laut mati di sekitar melonjak dan aura mengerikan yang membuat Molly merasa berdebar-debar keluar dari tempat yang terhalang itu secara tiba-tiba, dan laut mati dalam jarak 1 juta mil segera mendidih. Kekuatan macam apa ini? Kengerian kekuatan ini membuat wajah Molly jelek dan Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar merasakan jantung berdebar-debar dari tingkat jiwa. Seorang ahli Kaisar Agung ini bahkan jauh lebih unggul daripada Sura Dauju. Ini jelas merupakan napas seorang ahli Kaisar Agung. Molly terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam blokade. Terjadi kecelakaan, untungnya napas ini hanya bertahan sesaat sebelum kemudian menghilang. Di tengah air laut mati, wajah Qinchan pucat pasi. Di depannya leluhur batu, leluhur Shilao dan Kaisar Simei berlutut bersama di sana. Simei, apa yang terjadi sebelumnya? Kata Qinchan, ekspresinya berubah jelek. Selama proses perbudakannya sebelumnya terhadap Immortal Shilao, dua kekuatan Kaisar Agung meletus dari jiwa Immortal Shilao. Jika bukan karena Qinchan yang telah menguasai pedang pembunuh terbalik dan bantuan dari dewa kecil pada saat kritis sebelumnya, mungkin Qinchan hampir saja akan terekspos. Tuan, aku tidak menyangka Kaisar Shi Huang akan menanamkan dua jejak di benak orang ini. Meskipun bawahan mengetahuinya pertama kali, tetapi Kaisar Shi Huang dikabarkan sebagai Master Dunia Bawah Kuno yang membantu untuk membentuk Dao. Bawaan kekuatan Posona, resistensinya relatif besar, jadi kata Kaisar Simei, dia memiliki penyesalan di wajahnya. Kaisar Shi Huang, dia adalah batu leluhur dunia bawah yang berubah menjadi Taoisme ketika dunia bawah dibuka. Dia memiliki hati dari besi dan batu, dan kekuatan pesona akan sangat melemahkan makhluk semacam ini. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Kata Qinchan dengan suara yang dalam. Tuan, bawahan ini telah memikat dan menyegel dua jejak itu untuk pertama kalinya. Tetapi sedikit fluktuasi tingkat Kaisar sebelumnya pasti akan diteruskan kepada Kaisar Shi Huang. Jika Kaisar Shi Huang lebih berhati-hati, kemungkinan besar dia akan mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Datang untuk menyelidiki. Mengatakan ini, wajah Kaisar Simei juga sedikit jelek. Tetapi tuanku, jangan khawatir. Selama Kaisar Agung Shi Huang tidak datang sendiri dengan kekuatan yang pulih sekarang, tidak sulit untuk membunuh salah satu dari proyeksinya. Kata Kaisar Simei berkata lagi,
Tetapi dengan cara ini, aku benar-benar akan terekspos. Mata Qin Chen suram dengan Kaisar Agung Simei di sekitar. Proyeksi tingkat Kaisar Agung memang bukanlah apa-apa. Akan tetapi gerakan yang disebabkan olehnya tidak boleh bisa disembunyikan. Jika Kaisar Si Huang melepaskan proyeksi untuk datang, mungkin akan tiba berapa lama lagi? Tanya Qin Chen dengan suara yang dalam. Jejak dalam pikiran Kaisar Immortal Si Lau telah disegel oleh bawahan, jadi tidak ada pembawa untuk kedatangan langsung proyeksi Kaisar Si Huang ke sini. Mengingat domain dan kekuatan Kaisar Si Huang, proyeksinya ingin keluar dari langit itu sekitar lebih dari 1 hari dunia bawah, kata Kaisar Simei dengan cemas. 1 hari lagi di dunia bawah. Hati Qin Chen bergetar. Waktu ini terlalu singkat. Awalnya Qin Chen berencana untuk membuat pengaturan secara perlahan, tetapi sekarang Qin Chen jelas harus mempercepat langkahnya. Selain itu, saya tidak tahu apakah ada yang pernah memperhatikan fluktuasi di sini sebelumnya atau tidak. Dengan lambaian tangan Qin Chen, air dari mata air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langsung menghilang. Qin Chen, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa fluktuasi sebesar itu muncul? Begitu air laut mati menghilang, Molly langsung bergegas dan bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tidak apa-apa, ada sedikit kecelakaan, tetapi sudah teratasi, kata Qin Chen menatap laut mati merutkan kening. Ada seseorang di sini, kalian berdua selesaikan, dan langkah selanjutnya akan dilakukan besok pagi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, sosok Qin Chen berkedip dan menghilang secara tiba-tiba. Sialan, buat aku berantakan saja, kata Molly. Dia hampir menjadi gila karena marah. Dia dengan cepat menatap mayat Immortal Si Lau. Cepat, beri aku 2 pukulan, kata Immortal Si Lau. Kata Molly. Mendengar itu, Immortal Si Lau terkejut. Apa yang masih kamu lakukan? Molly sangat marah. Orang macam apa yang ada di sana? Apakah mereka tidak punya otak? Saat ini di atas laut mati, wush, beberapa sosok terbang ke arah mereka berdua dengan cepat, dan mereka adalah ahli-ahli kuat yang berpatroli di dekat tempat ini. Mereka semua tertarik oleh fluktuasi sebelumnya. Itu di sini. Sepertinya ada beberapa gerakan sekarang. Bagaimana situasinya? Ayo pergi, mari kita turun dan melihatnya bersama. Para kultivator ini saling memandang. Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda-beda dan hendak menyelam ke dasar laut mati. Namun tiba-tiba, boom! Gelombang 10.000 jang meledak dari laut mati, dan saat berikutnya 2 sosok melayang ke langit dari laut mati penuh dengan aura pembunuh. Dan itu adalah Immortal Si Lau dan Molly. Pada saat ini Molly dipenuhi bekas luka juga darah. Dia sangat memalukan dan marah, tetapi tatapannya masih dingin, dan dia menatap Immortal Si Lau dengan dingin dengan niat membunuh. Itu Immortal Si Lau dan Iblis Molly di bawah komando Daoju Sura. Mengapa mereka berdua bertarung di sini? Semua orang yang mengenali kedua orang itu pun segera berkata dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Immortal Si Lau, dia adalah pemimpin yang dikirim oleh Kaisar Si Huang ke laut mati, seorang ahli teratas transenden puncak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Secara umum dia cukup terkenal di laut mati. Adapun Molly, awalnya dia tidak dikenal, akan tetapi setelah memenggal kepala Gui'er, ketenarannya telah terbuka di laut mati ini. Semua orang tahu bahwa siapapun dapat diganggu di laut mati ini, tetapi mereka tidak dapat mengganggu orang ini yang berani bahkan membunuh orang di bawah komando Kaisar yang dari 10 istana. Menghadapi kerumunan orang, keduanya menutup telinga dan hanya saling memandang dengan aura membunuh. Molly menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan tegas berteriak. Immortal Si Lau, sekarang Master Surat Daoju bertanggung jawab atas laut mati. Aku hanya ingin kamu melaporkan semua gerakan yang kamu temukan kepada Surat Daoju, tuanku. Demi pertukaran Kaisar Si Huang, laporkan. Tapi kamu berani melakukan sesuatu padaku, apakah kamu tidak takut dihukum oleh Master Surat Daoju? Kata Molly, aura membunuhnya membara. Hah? Immortal Si Lau menus dingin menunjukkan penghinaan di wajahnya. Anak Limo, jangan gunakan Surat Daoju untuk menekanku. Aku berada di bawah komando Kaisar Si Huang. Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Demi Surat Daoju, aku akan.
menyelamatkanmu dari hukumanku. Namun jika dia berani merajalela di hadapanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Immortal Silau. Dia mendengus berat, melirik orang lain yang hadir, berbalik dan menghilang ke langit dalam sekejap. Molly meludahkan beberapa suap darah lalu berbalik untuk melihat para orang yang tertarik ke sini oleh suaranya. Apa yang kalian lihat? Kalian dari golongan mana? Kenapa kamu tidak datang dan melaporkan kepadaku tentang situasi yang baru-baru ini kalian selidiki? Kata Molly. Dia berkata dengan dingin, dengan sikap yang sombong kepada mereka semua. Semua orang saling memandang dan dengan suara mendesing mereka semua berubah menjadi cahaya yang mengalir sebelum kemudian pergi. Sama sekali tidak ingin tinggal di sini. Orang gila ini, dia adalah harimau palsu. Jika orang ini tidak berada di bawah komando Wei Mingdi, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Melihat sosok-sosok kerumunan yang pergi, Molly menengus dingin, berbalik, dan dia juga pergi dari sana. Dan berita di sini juga langsung menjadi bahan tertawaan dan tersebar kemana-mana. Dan setelah beberapa saat, penduduk Wei Mingdi, boom, tidak lama setelah Molly kembali ke stasiunnya, Daoju sudah mendarat dan memanggil Molly. Limo, apa yang terjadi? Kata Surah Daoju. Dia mendengus dingin. Molly yang sebelumnya mendominasi dan sombong pun buru-buru berlutut dengan satu kaki di hadapannya. Kembali kepada Tuan Daoju Surah, bawahan mematuhi perintah untuk memulihkan diri dari stasiun. Tetapi karena kamu tidak bisa khawatir untuk keluar, aku juga berpatroli di sekitar stasiun. Dan aku bertemu dengan Immortal Silau secara tidak sengaja. Jadi aku ingin mendapatkan beberapa berita darinya. Namun tanpa diduga, orang ini mengabaikan pertanyaanku. Dan aku itu mengira bahwa Tuan Surah Daoju berada di bawah komando Wei Mingdi dan harus menjadi pemimpin residen ini. Orang-orang dari pasukan lain di residen ini harus melapor kepadamu, tuanku. Dan terjadilah beberapa konflik kecil antara pihak lain dan itu tidak masalah. Mendengar penjelasan Molly, Surah Daoju mengerutkan kening. Oh, ternyata seperti ini. Dia pikir dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya bergegas kembali begitu dia mendapat berita ini. Dia menatap tajam ke arah yang lainnya dan melihatnya. Apakah kamu terluka? Tuan Surah Daoju, ini hanya luka kecil dan bawahan baik-baik saja, jawab Molly dengan acuh tak acuh. Ketika bawahan tidak bergabung dengan perintah kaisar sebelumnya, luka yang diderita jauh lebih serius dari ini. Dia tidak menganggapnya serius. Tuan Surah Daoju tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dan Immortal Silau hanya puncak transenden. Suatu hari, cepat atau lambat, bawahan akan menemukan tempatnya sendiri. Boom! Tubuh Molly nampak penuh dengan aura pembunuh, penuh dengan permusuhan dan semangat juang. Merasakan semangat juang yang melonjak dari Molly, Daoju Surah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dia harus mengatakan bahwa dia menjadi semakin puas dengan Molly di depannya. Putra ini seharusnya menjadi elit yang terkubur di bawah perintah kaisar, dan itu layak untuk dikultivasikan dengan baik. Tidak peduli apa, kamu berada di bawah perintah leluhurku. Jika Immortal Silau berani menyerangmu, itu tidak sopan kepada leluhur ini. Jangan khawatir, leluhur ini pasti akan menemukanmu kembali dalam masalah ini. Mengatakan ini, dia mengeluarkan pil gelap dan token. Pil ini dapat mempercepat penyembuhan lukamu, dan token ini, melihat token ini seperti melihat leluhur. Jika ini terjadi lagi di masa depan, kamu dapat menunjukkan token ini. Dan leluhur ingin melihat kekuatan mana di Laut Mati ini yang berani melanggar perintah leluhur ini, kata Surah Daoju. Ya, terima kasih Tuan Surah Daoju, kata Molly dengan bersemangat mengambil pil itu dan tokennya. Teruslah bekerja keras jika Anda dapat memberikan kontribusi besar. Leluhur ini akan secara pribadi membawa Anda untuk bertemu dengan kaisar, kata Surah Daoju. Ya, bawahan tidak akan ragu untuk mati demi Tuan Surah Daoju, kata Molly. Mendengar ini, Molly sangat gembira sehingga seluruh tubuhnya gemetar, ekspresinya bersemangat. Surah Daoju tersenyum dan semua kultivator di bawah komandonya bertindak seperti Molly ketika mereka mendengar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kaisar.
Baiklah, Anda dapat beristirahat sekarang dan tenang, lalu pulihkan dirimu, kata Dauju Sura, dan setelah mengatakan ini, Sura Dauju langsung pergi dari sana. Setelah beberapa saat, boom, aura yang mengerikan mengadu kehampaan dan turun ke stasiun Kaisar Si Huang. Penatua Si Lau, keluarlah dari leluhur ini. Gemuruh dan gemuruh bergema melalui penduduk Immortal Si Lau. Semua stasiun di sekitarnya terkejut dan menatapnya satu demi satu. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Dauju Sura. Aku telah kehilangan sambutanku dan aku harap untuk memaafkan diriku sendiri. Di stasiun di bawah, Penatua Immortal Si Lau terbang ke langit, tersenyum dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Yang mulia, begitu berani menyakiti bawahan leluhur ini. Kamu telah melukai Li Mo sebelumnya, tetapi pada saat ini leluhur ini akan mencari keadilan untuknya. Boom. Immortal Si Lau sama sekali tidak diberi waktu untuk berbicara. Sura Dauju telah bergegas maju dan dalam sekejap, domain semi kaisar yang menakutkan menyebar, menutupi Immortal Si Lau dalam sekejap. Kamu, Immortal Si Lau ketakutan dan melawan dengan tergesa-gesa. Boom. Di tengah ledakan yang mencengangkan itu, Immortal Si Lau sangat ditekan oleh napas semi kaisar dari Sura Dauju. Dia tidak dapat melawan, dan setelah beberapa gerakan, dia terlempar keluar memuntahkan seteguk darah di tempat wajahnya pucat pasi. Aku akan memberimu sedikit pelajaran hari ini. Ingat, orang-orang di bawah komandoku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Jika ada waktu lain, leluhur ini tidak akan pernah mengecewakanmu dengan mudah, kata Sura Dauju. Dia membuka mulut dinginnya lalu berbalik dan pergi dengan bangga, hanya menyisakan sosok agung untuk semua orang yang mengejutkan banyak orang di stasiun Laut Mati. Anak Li Mo itu sangat disukai oleh Dauju Sura. Semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa Dauju Sura dan Hakim Rajantu sedang mencari jejak orang tertentu dengan panik di kedalaman Laut Mati. Ketika tiba saatnya untuk berpacu dengan waktu, namun Dauju Sura malah secara pribadi bergegas kembali ke sini ketika mengetahui bawahannya Li Mo diganggu oleh Immortal Si Lau. Selain itu, dia turun dengan kuat ke kediaman Kaisar Si Huang dan menekan Immortal Si Lau. Ternyata Sura Dauju sangat menyayangi Mo Li itu. Alhasil semua orang pun tidak akan berani main-main lagi dengan Mo Li. Dalam sekejap mata, berita ini menyebar ke seluruh Laut Mati, dan pada saat yang sama, kekuatan besar juga menyebarkan berita dengan cepat. Jika mereka bertemu Mo Li di masa depan, maka mereka harus berhati-hati dan tidak boleh memprovokasi Mo Li.